Dulu aku hanya menantu miskin yang selalu dipandang hina. Tapi roda hidup berputar, kini, di rumah mewahku, mertua yang angkuh itu harus menunduk dan menjalani hidup seperti yang kuatur. Inilah kisahku, bagaimana aku menjadikan iblis berwajah. Anggun itu sebagai kacung di istanaku sendiri, namaku Zahra. Aku lahir dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ayahku seorang tukang kayu yang jarang pulang karena harus mencari pekerjaan dari desa ke desa, sementara ibuku seorang pedagang kue basah di pasar. Sejak kecil aku sudah terbiasa hidup dengan keterbatasan. Kadang uang untuk bayar sekolah saja harus menunggu dagangan ibu laku semua. Tapi justru dari situlah aku belajar arti kerja keras dan harga diri. Aku ingat jelas bagaimana teman-temanku sering meremehkan karena aku tak punya apa-apa. Namun, aku punya tekad. Aku tak mau hidup selamanya di bawah bayang-bayang kemiskinan. Sejak SMA, aku sudah berjualan jilbab online dengan modal kecil. Dari situ aku belajar bagaimana orang menilai bukan hanya dari barang yang dijual, tapi dari cara kita memperlakukan mereka. Setelah bertahun-tahun jatuh bangun, bisnis kecil itu tumbuh jadi butik modern dengan pelanggan dari berbagai kota besar. Kini aku bukan lagi gadis desa yang dulu ditertawakan. Aku sudah punya butik di pusat Jakarta, punya mobil sendiri, dan rumah mewah yang baru saja selesai dibangun. Kadang aku sendiri masih terheran-heran dengan perjalanan hidupku. Tapi hidup, rupanya, tidak sesederhana itu. Aku menikah dengan Arman, lelaki yang awalnya kukira akan jadi pelindung dan penyemangatku. Dia anak keluarga terpandang, lulusan luar negeri, dan punya sopan santun yang membuatku jatuh hati. Namun sejak awal, ada satu bayangan hitam yang selalu mengganggu hubungan kami. Ibunya, Gina adalah tipe perempuan yang selalu merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Dari cara duduknya, tutur katanya, bahkan tatapannya, seolah semua orang harus tunduk kepadanya. Aku tahu sejak pertama kali bertemu dengannya, aku tidak akan mudah diterima. Baginya, aku hanyalah anak dari keluarga kecil tanpa nama, penjual kain, yang tak seharusnya menikah dengan anaknya yang berkelas. Arman, kamu yakin dengan pilihanmu, kata Gina dengan nada dingin pada pertemuan pertama. Perempuan seperti dia, bisa apa? Kamu layak dapat yang lebih. Kata-kata itu menusukku. Aku mencoba tersenyum, mencoba tegar, tapi hatiku remuk. Aku berharap seiring waktu, Gina akan berubah dan melihat ketulusanku. Namun ternyata aku salah besar. Hari-hari setelah pernikahan penuh dengan sindiran dan hinaan, Gina tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mempermalukanku di depan keluarga. Lihatlah, menantuku ini, katanya suatu kali sambil tertawa kecil, dia memang pintar berdagang, tapi jangan lupa, darah tetap darah. Kelas orang tidak bisa berubah. Arman hanya diam. Itu yang paling membuatku kecewa. Lelaki yang dulu kukira akan membelaku, malah lebih sering terjebak dalam diam, seolah takut membantah ibunya. Meski begitu, aku tidak menyerah. Aku fokus mengembangkan butikku, membuktikan bahwa aku bisa berdiri sejajar bahkan melampaui mereka yang pernah meremehkanku. Dan akhirnya, sebuah titik balik datang. Rumah mewah yang baru selesai kubangun di kawasan elit Jakarta. Hari pertama aku kali melangkah masuk, ada rasa haru yang sulit dilukiskan. Lantai marmer putih berkilau, jendela tinggi dengan tirai elegan, aroma cat baru bercampur dengan mimpi yang kini jadi kenyataan. Aku berdiri di ruang tamu yang luas itu, menarik napas dalam, dan berbisik pada diriku sendiri, ini hasil kerja kerasmu, Zahra. Tidak ada yang bisa meremehkanmu lagi. Tapi entah kenapa, bayangan wajah Gina kembali muncul di pikiranku. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus berhadapan dengannya lagi. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku diinjak. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal baru. Rumah ini akan jadi panggung, tempat di mana aku membuktikan siapa sebenarnya yang layak berkuasa. Hari pertama aku mengundang keluarga besar Arman ke rumah baruku seharusnya menjadi momen bahagia. Aku ingin memperlihatkan hasil kerja kerasku, ingin semua orang tahu bahwa perempuan sederhana seperti aku pun bisa berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi dari yang pernah merendahkanku. Namun, seperti biasa, Gina tak pernah memberi ruang bagi kebahagiaanku. Saat ia melangkah masuk, tatapannya menyapu setiap sudut ruangan dengan sorot sinis. Tangannya menyentuh meja marmer yang baru kudatangkan dari Italia, lalu ia tersenyum miring. Indah, tapi jelas sekali bukan selera kelas atas. Terlalu mencolok. Kamu masih harus banyak belajar, Zahra. Tawa kecil terdengar dari beberapa kerabat yang duduk di sofa. Mereka menunggu reaksiku, seolah Gina sedang melakukan pertunjukan di atas panggung. Aku ingin membalas, tapi Arman menatapku cepat,
tatapan yang memohon agar aku diam saja. Lagi-lagi ia memilih aman. Sore itu aku berdiri di antara kerumunan orang yang memandangku dengan senyum pura-pura. Namun di dalam hati, luka itu menganga lebar. Semua kerja keras, semua peluh yang kutumpahkan, seolah tak berarti di mata mertua yang satu ini. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar, menatap cermin. Aku bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku harus menahan semua ini? Apakah kebahagiaanku hanya akan selalu diganggu olehnya? Hari-hari berikutnya pun tak berbeda. Gina semakin lihai mencari celah untuk menjatuhkanku. Saat keluarga besar berkumpul, ia akan berkata lantang, kalau bukan karena Arman, apa jadinya Zahra? Bisa apa dia? Butik kecil begitu tak akan bertahan lama kalau bukan ada nama besar keluarga ini. Aku ingin tertawa mendengar ucapannya, karena kenyataannya, Arman tidak pernah terlibat dalam bisnis butikku. Semua yang kuraih murni dari keringatku sendiri. Tapi aku tahan. Aku belajar menyimpan amarah itu dalam diam, meski begitu, hatiku tak benar-benar diam. Luka demi luka yang ditorehkannya membuatku semakin kuat. Aku mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat Gina begitu membenciku? Mengapa ia tak pernah memberi kesempatan sedikit pun? Pertanyaan itu terjawab ketika suatu sore, aku tanpa sengaja mendengar percakapan Gina dengan seorang tamu tua. Mereka bicara di teras rumahnya ketika aku datang menjemput Arman. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas di telingaku. Jangan sampai Zahra tahu, ya. Kalau rahasia itu terbongkar, habis sudah semua nama baikku, ucap Gina dengan nada tertekan. Rahasia? Apa yang ia sembunyikan? Aku menahan napas, tapi sayangnya aku tak bisa mendengar lebih banyak karena langkah Arman tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Namun kata-kata itu terpatri kuat di kepalaku. Sejak hari itu, aku mulai lebih jeli memperhatikan Gina. Gerak-geriknya, tatapannya, bahkan cara ia menanggapi obrolan orang lain. Ada sesuatu di balik keangkuhan itu, sesuatu yang membuatnya selalu ingin menekan orang lain agar tak melihat sisi gelapnya. Sementara itu, hubunganku dengan Arman makin renggang. Ia lebih sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Bila aku menyinggung soal ibunya, wajahnya langsung tegang. Zahra, tolong jangan ributkan masalah sepele. Baginya, luka yang kutanggung setiap hari hanyalah masalah sepele. Aku menyadari, jika aku terus menunggu Arman untuk membelaku, aku hanya akan semakin kecewa. Aku harus mulai berdiri dengan caraku sendiri. Luka yang Gina tanamkan di hatiku akan kujadikan senjata. Aku akan menemukan rahasia yang ia sembunyikan, lalu menjadikannya kunci untuk membalikkan keadaan. Malam itu, sambil menatap lampu kota dari jendela kamar, aku berjanji pada diriku sendiri, Gina boleh saja menganggapku tak pantas. Tapi suatu hari, aku akan membuatnya menunduk di hadapanku. Dan saat itu tiba, ia akan menyesal pernah meremehkanku. Hari-hari setelah aku mendengar percakapan samar Gina dengan tamunya terasa berbeda. Kata, rahasia, yang meluncur dari bibirnya terus menghantui pikiranku. Apa yang disembunyikan oleh perempuan itu sampai ia terlihat begitu cemas? Aku mulai mencari celah. Setiap kali berkunjung ke rumah mertua, aku memperhatikan lemari, laci, bahkan meja kerja kecil di ruang tamu. Gina memang selalu rapi, tapi justru kerapihan itu terasa seperti kamuflase. Dan aku tahu, semakin ia berusaha menyembunyikan sesuatu, semakin besar keinginanku untuk menemukannya. Kesempatan itu datang pada suatu siang. Gina pergi ke acara arisan, sementara aku dan Arman berkunjung sebentar. Saat Arman sibuk menerima telepon di teras, aku memberanikan diri masuk ke ruang tamu. Tanganku bergetar ketika membuka laci kecil di bawah meja. Mataku segera menangkap sebuah map coklat kusam. Kuberanikan diri membuka isinya. Beberapa dokumen tua dengan tanda tangan dan cap notaris tertata di dalamnya. Dari surat-surat itu, aku membaca sesuatu yang mengejutkan. Surat warisan tanah di Jawa Barat atas nama keluarga Halim, dan di sana tertera tanda tangan Gina sebagai pihak yang mengambil alih. Aku tertegun. Jadi benar, ia pernah merebut sesuatu yang bukan miliknya. Saat aku sedang memproses semua itu, langkah kaki terdengar dari luar. Bergegas aku menutup map itu dan menaruhnya kembali, seolah tak terjadi apa-apa, namun Tuhan seakan berpihak padaku. Beberapa hari kemudian, di butikku, seorang pria paruh baya datang. Ia memperkenalkan diri sebagai Halim, bercerita dengan wajah penuh amarah dan luka lama. Gina merampas tanah peninggalan ayah saya. Dia gunakan surat palsu, lalu menikah dengan ayah Arman agar bisa punya kuasa penuh. Sejak itu keluarga saya hancur. Saya dengar Anda sekarang menantunya. Hati-hati, Bu Zahra.
Dia tidak akan berhenti sampai semua orang tunduk padanya. Aku terdiam, tubuhku merinding. Jadi inilah rahasia yang Gina sembunyikan mati-matian. Bukan hanya kesombongan, tapi juga dosa besar yang membayangi kehidupannya. Halim menyerahkan beberapa salinan dokumen kepadaku. Kalau ibu butuh bukti, simpan. Ini. Saya tak punya kekuatan untuk melawannya sendiri. Tapi mungkin, Anda bisa. Aku menggenggam kertas-kertas itu erat-erat. Di saat luka hatiku masih menganga akibat perlakuan Gina, kini aku memegang senjata yang bisa menjatuhkannya. Malam itu, aku duduk lama di ruang kerjaku, menatap dokumen itu. Bayangan wajah Gina, dengan senyum congkak dan tatapannya yang selalu merendahkanku, muncul jelas di kepalaku. Aku bisa saja segera mengungkapkan semuanya ke keluarga besar, bisa saja mempermalukannya seketika. Tapi aku memilih menahan diri. Balas dendam bukan tentang cepat atau lambat. Balas dendam adalah tentang timing yang tepat. Saat ketika orang yang begitu sombong itu sedang berada di puncak, lalu aku tarik jatuh hingga ia tak bisa bangun lagi. Namun di balik semangat itu, aku juga merasakan getir. Aku tahu, perjalananku tidak akan mudah. Gina bukan perempuan sembarangan. Ia cerdik, penuh perhitungan, dan selalu punya cara untuk menutupi kesalahannya. Arman, suamiku, bahkan masih sepenuhnya di bawah kendalinya. Bagaimana aku bisa membuka matanya tanpa menghancurkan pernikahan kami? Aku menutup map dokumen itu, lalu menatap diriku di cermin. Mata yang menatap balik kepadaku bukan lagi milik Zahra yang dulu hanya menelan luka. Ada kobaran api di sana. Api yang lahir dari sakit hati, dari rasa dipermalukan, dari harga diri yang diinjak-injak. Aku berbisik pada bayangan diriku sendiri, jika Gina mengira aku hanya perempuan kecil yang bisa diinjak seenaknya, dia salah besar. Aku akan buktikan bahwa semua kesombongan itu bisa runtuh hanya dengan satu langkahku. Dan malam itu, aku menyadari, perangku dengan Gina baru saja dimulai. Setelah mengetahui rahasia Gina, hari-hariku terasa berbeda. Aku tak lagi melihatnya hanya sebagai mertua yang kejam, melainkan sebagai seorang perempuan penuh dosa yang selama ini hidup di atas kebohongan. Namun, semakin aku mengetahui kebusukannya, semakin jelas pula satu hal. Arman tidak pernah benar-benar tahu siapa ibunya. Aku mencoba memberi kode pada Arman. Men, kalau suatu saat kamu tahu Mama menyembunyikan sesuatu yang besar, apa kamu masih akan membelanya? Tanyaku suatu malam, ketika kami makan malam berdua. Arman meletakkan sendoknya pelan. Zahra, kamu lagi-lagi mulai. Tolong jangan kari-kari kesalahan Mama. Demi mengkeras, tapi semua demi kebaikan kita. Aku menatap wajahnya, mencari sedikit saja celah keberpihakan. Tapi yang kutemukan hanya dinding. Arman menutup pintu diskusi sebelum benar-benar dibuka. Hari-hari berikutnya, hubunganku dengannya makin renggang. Ia sering pulang larut malam, kadang bahkan menginap di kantor. Saat kutanya, jawabannya singkat, pekerjaan menumpuk. Tapi aku tahu, ia sedang menghindar. Arman takut melihatku berhadapan dengan ibunya, sementara itu, Gina semakin agresif. Terang-terangan menuduhku mengendalikan Arman. Sejak kamu masuk ke hidupnya, anakku berubah jadi lemah, katanya dengan nada menohok saat sebuah pertemuan keluarga. Bisnis butikmu itu hanya numpang nama. Jangan kira kamu bisa besar sendiri. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang dulu penuh luka, kini berubah jadi tameng. Di dalam hatiku aku berteriak, kau akan tahu seberapa besar aku, Gina. Tunggu. Waktunya. Namun, luka terbesarku bukan datang dari hinaannya, melainkan dari sikap Arman. Saat ibunya berkata begitu, ia hanya menunduk. Tak ada pembelain. Tak ada keberanian untuk berdiri di sampingku. Aku merasa sendirian dalam pernikahan ini, sampai suatu hari, aku menemukan sesuatu yang membuka mataku lebar-lebar. Di kamar kerja Arman, aku menemukan dokumen keuangan keluarga. Ada cap tanda tangan. Gina di hampir semua aset, properti, saham, bahkan rekening. Hampir semuanya atas nama Gina, bukan Arman. Saat itu aku mengerti. Arman bukan sekadar takut pada ibunya karena ikatan batin. Ia benar-benar terikat secara finansial. Semua harta keluarga ada di tangan Gina. Arman hidup di bawah bayang-bayang ibunya, bahkan sebagai laki-laki dewasa sekalipun. Tak heran ia tak pernah membelaku. Tak heran ia selalu diam. Ia takut kehilangan segalanya. Aku merasa marah, kecewa, dan kasihan sekaligus. Arman, lelaki yang dulu kukagumi karena keberaniannya merantau ke luar negeri, ternyata hanya boneka di tangan ibunya. Malam itu aku mencoba bicara jujur. Arman, kalau semua asetmu ada di tangan Mama, apa artinya pernikahan kita?
Kamu bahkan tak bisa melindungiku. Bagiku, rumah tangga ini seperti bayangan yang bisa hilang kapan saja. Arman menatapku dengan mata lelah. Aku hanya tidak bisa melawan Mama. Dia sudah mengatur segalanya sejak lama. Aku tidak ingin kita hancur karena melawannya, Zahra. Hatiku hancur mendengar itu. Aku sadar, aku dan Arman kini berdiri di dua sisi berbeda. Aku ingin melawan, sementara ia memilih tunduk. Malam itu aku menangis dalam diam, bukan lagi karena hinaan Gina, melainkan karena jarak yang semakin nyata di antara aku dan suamiku sendiri. Namun di balik kesedihan itu, api dalam diriku tak padam. Justru semakin menyala. Aku tahu, aku tidak bisa mengandalkan Arman untuk berdiri di sisiku. Jika aku ingin menjatuhkan Gina, aku harus melakukannya dengan caraku sendiri. Dan aku berjanji, ketika waktunya tiba, bukan hanya Gina yang akan terkejut, tapi juga Arman. Ia akan melihat siapa sebenarnya perempuan yang selama ini ia remehkan, seorang istri yang mampu melawan badai sendirian. Semakin hari, aku semakin yakin bahwa aku tidak bisa terus menunggu Arman berdiri di sisiku. Ia terlalu terikat pada ibunya, terlalu lemah untuk melepaskan diri dari belenggu Gina. Kalau aku ingin bertahan, aku harus menjemput kendaliku sendiri. Dengan dokumen warisan dan bukti yang diberikan Halim, aku menyusun langkah-langkah kecil tapi pasti. Aku tahu kelemahan Gina, keserakahannya. Selama ini ia terbiasa hidup mewah, bergantung pada aset-aset keluarga. Namun, di balik itu, ia tidak pernah benar-benar mengerti dunia bisnis modern. Itulah celahnya. Aku mulai mengarahkan butikku ke pasar yang lebih besar. Aku menggandeng beberapa investor luar negeri yang tertarik dengan brandku. Dengan cepat, butikku berkembang menjadi label fashion yang mulai dikenal. Media meliput, pelanggan meningkat, dan, yang paling penting, perhatianku tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Sementara itu, aku juga diam-diam membeli saham di salah satu perusahaan tempat Gina menaruh investasinya. Aku melakukannya pelan-pelan, lewat nama orang lain, hingga akhirnya aku punya cukup kendali. Saat perusahaan itu goyah karena salah strategi, Gina kehilangan sebagian besar modalnya tanpa menyadari bahwa aku ada di baliknya. Ketika kabar kebangkrutan itu sampai ke telingaku, aku hanya tersenyum. Gina tidak tahu bahwa perlahan-lahan, pijakan yang ia bangun selama bertahun-tahun mulai goyah. Namun, balas dendam yang manis bukan hanya soal uang. Aku ingin Gina merasakan bagaimana rasanya bergantung pada orang yang pernah ia hina. Dan momen itu akhirnya datang lebih cepat dari yang kukira. Suatu sore, Gina datang ke rumahku. Wajahnya pucat, senyumnya kaku. Zahra, katanya dengan suara yang dibuat tenang, Mama butuh bantuan kecil. Hanya pinjaman dana sementara. Kamu kan sekarang usahanya lumayan besar. Aku hampir tertawa mendengarnya. Perempuan yang dulu selalu meremehkanku, kini berdiri di hadapanku meminta pertolongan. Tapi aku tidak menunjukkan kegembiraan itu. Aku hanya menatapnya dengan senyum tipis. Tentu, Ma. Kita keluarga, bukan? Jawabku, seolah tulus, di balik kata-kata itu, aku tahu permainan baru saja dimulai. Arman yang melihat percakapan itu terlihat bingung. Setelah ibunya pergi, ia menatapku. Kenapa Mama bisa sampai begitu, Zahra? Biasanya dia tak pernah minta bantuan siapapun. Aku mengangkat bahu. Mungkin roda hidup memang berputar, men. Tidak ada yang selalu di atas. Beberapa minggu kemudian, Arman mulai berubah. Ia sering pulang lebih awal, mencoba berbicara lebih lembut padaku. Suatu malam ia bahkan berkata, "Aku minta maaf, Zahra. Aku terlalu banyak diam." Aku mulai sadar, mungkin Mama tidak selalu benar. Aku terdiam mendengar itu. Bagian diriku ingin menyambutnya, memeluknya, mengatakan bahwa penyesalannya berarti. Tapi ada bagian lain dalam diriku yang sudah terlalu sakit, terlalu dalam lukanya. Aku tidak bisa begitu saja kembali percaya. Di hadapanku, Gina semakin goyah. Ia kehilangan sebagian asetnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihatnya bingung. Ia mencoba menutupi kehancurannya di depan keluarga besar, tapi aku tahu, cepat atau lambat, semua orang akan melihat kenyataan. Aku berdiri di jendela rumah mewahku, menatap lampu kota yang berkelip-kelip. Hari keselku berbezek, ini baru permulaan, Gina. Kau sudah membuatku terluka terlalu lama. Kini saatnya aku menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali. Dan malam itu, aku tahu satu hal, balas dendamku sudah dimulai, dan tidak akan berhenti sampai ia bertekuk lutut di hadapanku. Hari yang selama ini kutunggu akhirnya datang. Semua kepalsuan Gina mulai terkuak. Kabar tentang kebangkrutan bisnis
Dan hilangnya sebagian besar asetnya menyebar cepat di kalangan keluarga besar. Orang-orang yang dulu memujanya kini mulai menjauh. Dari ratu keluarga, Gina berubah menjadi bahan bisik-bisik. Aku melihat perubahan itu dengan mata kepalaku sendiri pada sebuah acara keluarga. Dulu, setiap kali Gina datang, semua orang berebut menyapanya. Kini, ia duduk di sudut ruangan dengan wajah kaku, hanya tersenyum hambar pada sapaan seadanya. Tatapannya kosong, seolah tak percaya roda bisa berputar secepat itu. Namun, yang lebih mengejutkan adalah keputusannya beberapa minggu kemudian. Ia datang ke rumahku, bukan dengan nada congkak, tapi dengan suara lirih. Zahra, katanya pelan, Mama, tidak punya tempat lain. Bolehkan Mama tinggal di sini sementara? Aku terdiam, menatapnya. Rasanya hampir tak nyata melihat perempuan yang selama ini menghinaku kini berdiri memohon di pintuku. Semua hinaan, semua luka, terputar kembali di kepalaku. Tapi alih-alih menolaknya, aku tersenyum tipis. Tentu saja, Ma. Rumah ini rumah Mama juga, jawabku, namun jauh di dalam hatiku, aku tahu, ini bukan sekadar menerima. Ini adalah saatnya membalikan peran. Hari-hari berikutnya, aku memperlakukan Gina bukan dengan kebencian, melainkan dengan pembalasan yang halus. Aku tidak menyuruhnya bekerja kasar, tidak menghina terang-terangan. Tapi aku memberinya tugas-tugas kecil yang dulu tak pernah ia lakukan. Menyiapkan teh untuk tamu, menata bunga di meja, bahkan sekadar membersihkan vas kaca. Setiap kali ia melakukannya, aku bisa melihat harga dirinya terkikis sedikit demi sedikit. Perempuan yang dulu selalu duduk di kursi paling terhormat kini berdiri di dapur, berusaha menyembunyikan getir di wajahnya. Arman melihat semua itu dengan campuran bingung dan bersalah. Suatu malam, ia menatapku serius. Zahra, kamu tidak dendam, kan? Aku tersenyum. Dendam? Tidak, men. Aku hanya memberi Mama kesempatan merasakan apa yang dulu sering ia remehkan. Arman terdiam. Ia tahu aku tidak bohong, tapi juga tidak sepenuhnya jujur. Meski begitu, perlahan ia mulai berpihak padaku. Ia sering membelaku saat ibunya mencoba bicara tajam. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan dalam pernikahan kami. Luka itu masih ada, tapi sedikit demi sedikit, aku melihat keberanian Arman tumbuh. Namun, kemenangan sejati bukanlah saat Gina terpaksa tinggal di rumahku, atau ketika ia kehilangan harta bendanya. Kemenangan sejati adalah saat ia akhirnya menatapku dengan mata yang dulu selalu merendahkanku, kini penuh rasa takluk. Suatu sore, saat kami duduk berdua di teras, Gina berbisik lirih. Kamu kuat, Zahra. Jauh lebih kuat daripada yang pernah kubayangkan. Mama salah menilaimu. Kata-kata itu bukan permintaan maaf sepenuhnya, tapi bagiku, itu cukup. Itu pengakuan, bahwa akhirnya ia melihat siapa diriku sebenarnya. Aku menatap langit senja, merasakan angin menerpa wajahku. Dalam hatiku, aku tahu perangku dengan Gina telah berakhir. Aku tidak perlu lagi menghancurkannya. Ia sudah hancur dengan sendirinya, oleh kesombongan yang selama ini ia pelihara. Yang tersisa untukku hanyalah kemenangan. Kemenangan seorang perempuan yang pernah diremehkan, direbut harga dirinya, tapi mampu bangkit, melawan, dan membuat orang yang paling membencinya akhirnya tunduk di bawah kendalinya. Dan sejak hari itu, aku tahu, aku tidak lagi menjadi Zahra yang dulu. Aku adalah Zahra yang baru, perempuan yang sanggup menaklukkan badai, dan menjadikan musuhnya sebagai pelajaran hidup yang akan selalu kuingat.